tapi sebelumnya kita sapa dulu nih komentar kita. Assalamualaikum Kandi, apa kabar Kak? Gimana kabarnya, sehat-sehat di sana? Waalaikumsalam, sehat-sehat Kak Ji. Alhamdulillah. Gimana teman-teman, kabarnya sehat juga ya? Masya Allah, Alhamdulillah Kak sehat. Teman-teman gimana, pada sehat? Alhamdulillah. Baik, izin mulai kajiannya ya Kak ya? Apa tuh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak teman-teman, ini cuma satu yang jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar ilmu yang akan kita pelajari itu mudah untuk kita pahami. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita selama ini, hingga sampainya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di forum majelis yang insyaallah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat tabi'in dan keluarga beliau, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Andi Permana yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-selanya untuk dan bersedia membagi ilmunya untuk kita semua di sini. Juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mau berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk kita bisa hadir dalam forum kajian pada malam hari ini. Masya Allah, malam ini malam minggu ya. Di saat yang lain lagi sibuk pacaran, terus ada healing, mereka yang lagi healing gak jelas, nongki-nongki di kafe atau dimanapun. Tapi Masya Allah, healing teman-teman di sini itu adalah majelis ilmu. Teman-teman itu adalah orang-orang pilihan Allah yang gak semua orang bisa Allah berikan kesempatan waktu, kenikmatan kesehatan, juga hidayah untuk bisa hadir dalam forum kajian dimanapun itu bukan hanya di Sirtimah teman-teman. Jadi teman-teman itu istimewa, teman-teman adalah orang-orang pilihan Allah, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Teman-teman di sini kayaknya sudah pada tahu ya sama saya, jadi tidak perlu perkenalan yang gimana lagi. Saya di sini Zia yang akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini bersama Kak Andi yang dengan tema Masya Allah sekali. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih tema kita pada malam hari ini itu apa? Coba tulis di kolom komentar teman-teman. Oh, belum ada yang nggak tahu ya? Ayo yang teman-teman yang tahu temanya apa coba? Ada yang tahu temanya? Aku tahu. Apa? Jomblo, bukan sembarang jomblo, Masya Allah. Oke, tema kita pada malam hari ini tuh yaitu single bukan sembarang single ya, jomblo bukan sembarang jomblo, boleh. Masya Allah, temanya bagus ya teman-teman ya. Ke anak milenialan banget gitu. Saya katanya nih di sini teman-teman pada jomblo. Oh, udah ada yang nikah sih? Atau jomblo? Oh,
di sini cuma satu yang lainnya udah nikah atau gimana tuh pada pacaran. Saya doakan yang pacaran semoga malam ini. Coba. Oke. Yang nggak komen berarti pacaran ya teman-teman. Lagi menjalin hubungan haram, saya doakan semoga putus. Masya Allah, jomblo, oke. Jomblo fisabilillah, oke. Masya Allah. Banyak yang jomblo ya. Yang nggak komen berarti kalau nggak nikah, kalau nggak nikah berarti lagi menjalin hubungan haram. Dan saya doakan yang lagi menjalin hubungan haram itu putus malam ini. Masya Allah banyak yang jomblo ya. Masya Allah. Baik. Oke, lanjut. Sebelumnya saya ingin ingatkan beberapa adab yang harus diperhatikan dalam bermajlis. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi serta menutup aurat. Yang kedua, siapkan catatannya untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, lebih afdalnya mungkin dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Dan teman-teman jika mau on cam boleh, asalkan tadi menutup aurat ya teman-teman. Terus yang terakhir yaitu jangan live sembarangan, karena itu merupakan adab dalam bermajlis teman-teman. Saya izin bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan pemateri, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir doa dan penutup. Baik, kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah di sini banyak yang jomblo ya. Baik, selanjutnya kita perkenalan pemateri. Pemateri kita pada malam hari ini itu beliau bernama lengkap Andi Permana. Teman-teman bisa panggil Kak Andi, dan beliau adalah seorang apotekar lulusan sarjana farmasi. Dan nama IG beliau yaitu @permanaandi_. Teman-teman yang belum follow bisa follow beliau, atau mau juga follow saya juga boleh. Boleh teman-teman. Dan itu mungkin perkenalan singkat dari pemateri kita pada malam hari ini. Biar nggak terlalu memakan waktu lebih lama lagi, kita mulai kajiannya dan kita kupas tuntas bersama apa sih yang dimaksud dengan single bukan sembarang single. Untuk Kak Andi, waktu dan layar dipersilahkan Kak. Monggo Kak. Baik. Oke, selesai kedengaran ya teman-teman? Kedengaran Kak, kedengaran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar silaturahmi tidak terputus, mari kita sharing malam ini dengan serius ya teman-teman. Baik, dan syukranillah, amma ba'du. Senang banget bisa bertemu lagi bersama teman-teman ya pada malam hari ini, pada malam Ahad, satu malam ya, Sat night. Jadi kita sharing bareng, diskusi bareng teman-teman ya dengan tema single bukan sembarang single. Kenapa sih Kak? Kenapa sih Kang? Atau kenapa sih temanya single? Kak, temanya atau apa gitu ya? Yang pertama karena saya juga single gitu ya. Ini bukan promosi atau apa, enggak, tapi lebih kepada yuk kita manfaatkan waktu single kita ini sebaik mungkin. Dan mungkin sebuah keresahan pribadi juga ya, biar single kita itu enggak single yang sia-sia gitu ya. Apalagi single yang hanya rebahan aja. Barakallahu fikum, izin saya share screen ya. Afan, ini dari teman-teman udah ada yang nikah ya? Belum. Kayaknya nggak ada sih Kak. Nggak ada sih kayaknya. Tapi kalau yang lagi pacaran, saya doakan semoga putus teman-teman. Amin, ya Allah, alamin ya. Semoga cepat-cepat nikah ya. Cepat-cepat nikah. Baik, saya izin share screen ya teman-teman. Nah, sudah ada ya share screen-nya ya? Ada Kak. Oke, kita mulai sesi malam hari ini dengan ucap salam. Single bukan sembarang single. Disclaimer dulu ya teman-teman, kita di sini sama-sama belajar, sama-sama diskusi bareng-bareng, karena sebelum untukmu ini adalah untukku juga, gitu ya. Ini sebuah pengingat untukku juga, ini sebuah reminder bagiku juga. Jadi buat teman-teman, mari kita mulai. Single bukan sembarang single.
Baik, sebelumnya teman-teman perkenalkan ya, nama saya Apoteker Andi Permana ya lengkapnya, karena saya di sini sebagai profesi apoteker juga. Mungkin ini beberapa kegiatan saya ke belakang ya, beberapa bulan ke belakang. Jadi saya merupakan lulusan mahasiswa Universitas Garut. Saya merupakan seorang apoteker. Jadi kalau misalnya apoteker itu yang S1-nya farmasi, nah ngambil profesinya adalah apoteker. Ini ada beberapa kegiatan, mungkin saya emang aktif juga ya di dunia kampus. Sering ngisi materi, sering ngisi kajian ya, sharing lah. Kemudian di masyarakat juga saya aktif untuk mengedukasi. Cuman kalau untuk Instagram belum ya, Instagram belum saya buat untuk konten edukasi atau apapun belum ya. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa ikut inilah ya, muncul ke sosial media untuk edukasi tentang kesehatan atau edukasi terkait kita sebagai milenial, apalagi generasi Gen Z ya. Dan sekarang lagi hype-nya terkait Palestina ya. Semoga kita doakan teman-teman Palestina kita di sana juga dijaga oleh Allah, tetap dikobarkan semangatnya gitu ya. Karena tanpa Palestina kita nggak akan bisa ke Al-Aqsa, kita nggak akan bisa mengenal yang namanya Baitul Maqdis gitu ya. Mari kita doakan dalam salat-salat kita untuk para pejuang Palestina, para mujahid dan para syuhada yang sudah lebih dulu meninggalkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik, itu saja mungkin ya teman-teman, ini sekilas saja kegiatan saya ya, di intermezzo aja. Baik. Hidup sekali, hiduplah yang berarti, maka lakukanlah yang terbaik hari ini dan semoga Allah ridhoi dan berkahi. Teman-teman, kita sepakati dulu, hidup itu sekali. Hiduplah yang berarti. Maka lakukanlah yang terbaik hari ini dan semoga Allah ridhoi dan berkahi. Bahkan kan, kita pun sebagai orang muslim, ketika beribadah itu harus meyakini atau membayangkan bahwa besok itu adalah hari terakhir bagi kita. Sehingga kita ibadahnya makin khusyuk dan makin semangat. Bayangkan gitu ya, ketika kita menjalani hari dan kita meyakini bahwa besok itu bisa jadi adalah hari terakhir kita. Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan ibadah dengan khusyuk, baca Quran, gitu ya, sholat tepat waktu, banyak bersedekah, gitu, banyak membantu orang, berbuat banyak berbuat kebaikan. Gitu. Bahkan gitu dalam Al-Quran pun sudah jelas, ketika kita sudah masuk alam kubur, sudah masuk neraka, orang yang di neraka akan sudah masuk ke alam akhirat. Orang-orang yang merugi itu meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku walaupun 1 menit, 5 menit, 1 jam, 50 jam, atau 1 hari. Untuk apa? Untuk beribadah, teman-teman. Untuk melakukan kebaikan. Maka hiduplah sekali, hiduplah yang berarti. Maka lakukanlah yang terbaik hari ini dan semoga Allah ridhoi dan berkahi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Dr. Bilal Phillips pernah mengatakan, how we spend our youth will determine our state in old age and our state of dying. Artinya apa, teman-teman? Bagaimana kita menghabiskan waktu kita ketika muda, ketika pemuda, ketika masih belia, ketika masih single, ketika masih sendiri, akan menentukan bagaimana keadaan kita ketika kita tua dan ketika kita meninggal. Bayangkan teman-teman, apa yang waktu yang kita gunakan sehari-hari ketika kita masih muda, ketika kita masih sehat, ketika kita masih dalam artian kuat, masih dalam artian segar bugar gitu ya, masih muda, ini akan menentukan keadaan kita ketika kita dewasa dan ketika kita meninggal. Saya suka sedih teman-teman. Sebenarnya bukan Palestina yang harus kita kasihani, tapi diri kita yang harus kita kasihani. Orang-orang di sana itu waktunya dari kecil hingga dewasa digunakan untuk berjuang di tanah Allah Subhanahu wa taala. Berjuang untuk Masjidil Aqsa. Berjuang untuk Baitul Maqdis, teman-teman. Bayangkan dari usia belia sampai dewasa, maka mereka pun meninggalnya dalam keadaan syuhada. Ketika tua menjadi seorang mujahid, dewasa menjadi mujahid, tua menjadi mujahid, ketika meninggal pun menjadi syuhada. Bayangkan, itu adalah suatu hal yang mulia. Saya suka merinding, saya suka menangis gitu ya, ketika melihat teman-teman, saudara-saudara kita di Palestina, mereka berjuang sebegitunya untuk memperjuangkan
Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Sepakat ya? Sepakat. Awas kalau nggak sepakat ya. Jadi banyaknya waktu yang kita gunakan ketika muda, ketika kita sendiri, ketika kita masih sehat walafiat, atau misalkan kita masih 20 tahun, ketika masih belasan, itu akan menentukan ya bagaimana nasib kita, bagaimana keadaan kita ketika kita tua, dan bagaimana ketika meninggal. Semoga Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang mati dengan keadaan husnul khatimah. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, nah dalam fase manapun, yakinlah masa muda yang kita miliki, yang kita lakukan di masa itu akan menentukan seperti apa kita di usia tua. Jadi, masa muda adalah masa kunci, teman-teman. Yuk, mari kita berefleksi diri dulu. Usia muda kita udah kita gunakan untuk apa aja nih, teman-teman? Ya, silakan berefleksi dulu. Masa muda dalam fase manapun. Jadi, masa sekarang itu adalah yang akan menentukan masa tua kita. Gitu, teman-teman ya. Nah, single bukan sembarang single. Jadi tadi itu baru permulaan, teman-teman ya. Sekarang baru nih naik nih pembahasannya. Bagaimana menjadi single yang punya nilai keutamaan tidak hanya di mata manusia, tetapi utamanya di mata Allah. Tidak hanya bersinar di dunia, tetapi lebih dekat dengan Rabb-Nya di tingkat ketakwaan terbaiknya. Jadi, teman-teman, berbicara single bukan sembarang single adalah yang mempunyai nilai keutamaan. Tidak hanya di mata manusia, tetapi utamanya di mata Allah. Gitu ya. Jadi, mau yang single lillah, mau yang jomblo lillah gitu ya. Kalau misalkan, gini, kita bisa mengatakan bahwa kita itu single lillah. Kita bisa mengatakan bahwa kita itu ada jomblo fisabilillah. Tetapi, apa yang kita katakan itu harus teraktualisasi dalam tindakan kita, dalam keseharian kita, dalam aktivitas-aktivitas kita. Kita bisa memudahkan, saya single fisabilillah gitu. Tapi tiap hari, mohon maaf, scroll TikTok udah jelas. Tiap hari, mohon maaf, main game gitu ya. Main Stumble Guys gitu. Atau misalkan main ular. Atau misalkan main Mobile Legend gitu ya. Tiap hari hanya rebahan. Jadi bagaimana mau kita disebut single lillah, bagaimana mau kita disebut single fisabilillah, jomblo fisabilillah, kalau aktivitas kita hanya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahubillahi min dzalik. Jadi tidak hanya bersinar di dunia, tapi lebih dekat dengan Rabb-Nya di tingkat ketakwaan terbaiknya. Gitu ya. Jadi single bukan sembarang single. Next. Ada yang tahu nggak? Ini siapa? Ya, yang pertama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dulunya adalah pemuda pertama yang masuk Islam di usia ke-10 tahun, teman-teman. Dengan penuh keberanian dan keteguhan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, memeluk Islam. Kita belajar dari Ali bagaimana meneguhkan hati. Bayangkan, teman-teman, pemuda pertama yang masuk Islam di usia 10 tahun. Usia 10 tahun gitu ya. Pada saat itu. Ya kalau kita makan dari lahir. Kemudian, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah pemuda yang diangkat menjadi panglima perang. Teman-teman, bayangkan panglima perang saat usianya 18 tahun. Artinya, di usia 18 tahun, teman-teman ya. Artinya, di usia 18 tahun, kita ini sudah jadi apa? Kita sudah ngapain aja, gitu ya. Usamah bin Zaid itu sudah mempunyai kemampuan taktis gitu, untuk bagaimana berperang, strategis berperang, gitu ya. Kemudian bagaimana berpikir menjadi seorang panglima perang dengan pikirannya yang matang, gitu. Mengambil kebijakan-kebijakan strategis perang. Bayangkan, di usia 18 tahun kita hari ini apa? Mungkin kita baru masuk kuliah ya, misalnya baru beres SMA mungkin ya.
masih sibuk dengan cinta monyet, masih sibuk dengan rebahan aja gitu ya. Jadi sebenarnya saya malu juga sih kalau kita lihat pemuda-pemuda zaman dulu dengan pemuda kita, khususnya kita ya hari ini. Kemudian Mus'ab bin Umair, teman-teman. Mus'ab bin Umair adalah pemuda tampan dengan kecerdasan dan keilmuan mendalam yang ditunjuk Rasulullah SAW. Beliau itu merupakan duta Islam pertama, teman-teman. Duta Islam pertama, bayangkan duta Islam pertama mendakwahi penduduk kota Yastrib saat itu, Madinah. Dan beliau itu memiliki public speaking yang bagus. Jadi Mus'ab bin Umair itu dulunya adalah seorang duta Islam. Kalau sekarang kan duta pendidikan ya, ada yang duta keluarga berencana kah, apakah duta genre gitu kan. Kalau dulu itu ada duta Islam. Jadi sebenarnya sistem-sistem kedutaan yang kayak gitu ya, duta-duta itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian teman-teman, Ibnu Abbas adalah sudah menghafal hadis sejak usianya masih kanak-kanak. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih, ini yang paling hype teman-teman. Sebaik-baiknya raja yang memiliki sebaik-baiknya tentara. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih itu adalah sebaik-baiknya panglima dan yang mempunyai sebaik-baiknya tentara. Ia berhasil menaklukkan kota Konstantinopel saat usianya 21 tahun. Kepemimpinannya dan kedekatannya dengan Allah itu luar biasa. Bayangkan, sebaik-baiknya panglima dengan sebaik-baiknya tentara. Muhammad Al-Fatih itu tidak pernah bolong bagaimana dia sholat tahajudnya, ibadah sunnahnya, teman-teman. Ya, seperti sekarang yang lagi hype itu Abu Ubaidah, ya. Yang kayak gitu ya. Yang sekarang lagi viral tuh Abu Ubaidah. Semoga Allah memberkahi beliau ya. Merupakan para pejuang-pejuang Hamas gitu ya, teman-teman. Jadi opa-opa Korea sekarang mulai tergeser dengan Abu Ubaidah, dengan para mujahid yang ada di Palestina. Gitu teman-teman ya. Ini merupakan sebagian kecil dari pemuda-pemuda sahabat-sahabat Nabi yang pernah berjuang pada saat itu, gitu ya. Masih banyak selain Ali bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair, Sultan Muhammad Al-Fatih, masih banyak teman-teman. Semoga mudah-mudahan kita pun menjadi seorang pemuda-pemudi yang memberikan dampak luar biasa. Nah, pertanyaannya, kita di usia yang mana? Dampak apa yang sudah kita beri di lingkungan sekitar, teman-teman? Kan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas, teman-teman. Jadi, kalau misalkan hari ini di usia yang mana, belasankah, puluhankah, ratusankah, dampak apa yang sudah kita beri di lingkungan kita? Mari kita berkontemplasi. Dampak apa sih yang sudah kita berikan? Minimal di keluarga kita. Apa sih yang sudah kita berikan untuk ibu kita, untuk ayah kita, untuk adik-adik kita, atau untuk sahabat kita? Sebelum jauh ke sahabat atau keluarga, untuk diri kita aja. Kita kan masih leha-leha ya. Mau baca buku mager, mau baca Quran males gitu ya. Mau belajar nanti aja dulu. Mending nonton Korea, mending main game, mending nonton film, mending nonton di bioskop. Ya di bioskop kalau filmnya bermanfaat ya silakan, tapi untuk hiburan ya silakan sesekali gitu ya. Cuman jangan jadi kebiasaan. Apa-apa nonton Korea gitu ya. Ada waktunya aku sukanya nonton Korea. Dah aku mah gini, ya itu kalimat paling manipulatif manusia. Dah aku mah gini orangnya gitu ya. Itu adalah kalimat paling manipulatif. Kita sepakati ya. Next. Nah, Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Pemuda Al-Kahfi, bayangkan 391 tahun gitu ya kalau nggak salah, mereka di gua.
hidup di gua. Mereka percaya, mereka beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Artinya apa, teman-teman? Kalau misalkan kita pengen menjadi single, bukan sembarang single, pengen menjadi single fisabilillah, pengen menjadi jomblo fisabilillah, singlelillah, salah satu kuncinya adalah di Quran itu sudah dikasih clue. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Jadi sebelum Allah kasih tambah petunjuk, sebelum Allah beri petunjuk, syaratnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, teman-teman ya. Nah, syarat pertama adalah dimulai dengan menanamkan keimanan dulu, teman-teman ya. Fondasinya yang kuat, tauhidnya yang benar, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tegak lurus kepada Allah. Setelah itu Allah yang akan bukakan pintu-pintu petunjuk. Ingat, janji Allah itu pasti. Cuman janji kamu aja yang ingkar janji. Gitu. Cuman janji dia aja yang gak pasti. Janji Allah itu pasti. Harus mulai yakini dalam diri kita. Janji Allah itu pasti. Janji dia, janji kamu aja yang gak pasti. Gitu. Oke? PR kita adalah, jadi apa nih PR kita sebenarnya ya Allah? Apa nih PR kita? Jadi setelah tadi ya, bagaimana kita menjadi seorang pemuda, PR kita sekarang di mana sih? PR kita adalah belajar memupuk keimanan, mencintai Allah dengan definisi yang benar, menempa ketakwaan dalam setiap bergiliran waktu yang berjalan, hingga akhirnya Allah berikan petunjuknya. Yuk, gak ada kata terlambat. Gak ada kata bagi Allah itu, aku sudah terlalu jauh ya Allah, aku sudah terlalu kotor, aku sudah terlalu banyak dosa ya Allah. Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa ya, kecuali dosa-dosa besar. Allah itu udah baik banget, teman-teman. Di saat kondisi kita berdosa pun, bayangkan ya Allah, baiknya teman-teman. Kebalikan. Bayangkan teman-teman. Baiknya Allah itu ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, Allah itu masih memberikan nafas bagi kita. Allah itu masih mengalirkan darah dalam tubuh kita. Allah itu masih memberikan mata kita untuk melihat. Allah itu masih memberikan telinga kita untuk mendengar. Allah itu masih memberikan kita kaki untuk berjalan. Bayangkan ketika kita berbuat dosa, Allah hilangkan salah satu aja. Mata kita aja Allah hilangkan. Kita itu akan mau bagaimana? Ketika kita sedang berdosa aja, Allah cabut nikmat bernafas. Allah ambil oksigen dalam tubuh kita. Kita akan bagaimana? Yuk, come back ke Allah. Gak ada kata terlambat. Nah, tadi PR kita adalah apa? Ya, sekarang jodoh adalah. Siapa yang tahu jodoh itu apa? Jodoh adalah bagian dari rahasia takdir yang kita dapat disibak oleh makhluk, yang tidak dapat disibak oleh makhluk. Layaknya rahasia, ia begitu rapat terjaga. Tidak ada yang mengetahui alur kedatangannya kecuali Sang Pencipta. Dibilang jauh, tiba-tiba ia datang menyapa. Dikatakan dekat, tak jarang ia bergerak menjauh jaraknya. Jadi rahasia takdir, teman-teman. Tidak ada yang mengetahui alur kedatangannya kecuali Sang Pencipta. Dibilang jauh, tiba-tiba ia datang menyapa. Dikatakan dekat, tak jarang ia bergerak jauh atau menjauh jaraknya. Ya. Nah, silakan. Boleh dicatat atau dijadikan status juga boleh. Menunggu tak selamanya membosankan itu. Menunggu tak selamanya membosankan itu. Tapi tak segampang itu. Enggak, menunggu tak selamanya membosankan. Membosankan itu. Ku menunggu jodoh. Enggak. Karena ya gitu ya, menunggu tak selamanya membosankan itu. Ingat teman-teman, menunggu tak selamanya membosankan itu. Dengan menunggu, ingat, Allah hendak mengajarkan kita agar lebih bijaksana terhadap waktu kita.
24 jam, teman-teman. 24 jam. 24 jam kita gunakan untuk apa? Coba, dari bangun pagi hingga tidur lagi kita ngapain aja? Apakah sudah bermanfaat untuk diri kita? Apakah sudah bermanfaat untuk negara kita? Ya, di negara deh. Apakah sudah bermanfaat untuk keluarga kita? Apakah sudah bermanfaat untuk sahabat kita atau orang-orang terdekat kita? Jadi, menunggu itu Allah hendak mengajarkan kita agar lebih bijaksana terhadap waktu. Kan ada suka yang bilang ya, menunggu itu menyakitkan, menunggu itu melelahkan. Ya tidak, menunggu itu membosankan. Ya tidak akan membosankan, tidak akan melelahkan kalau kita gunakan waktunya sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jadi kita sepakati teman-teman, apalagi yang para uhti ya, para uhti fillah nih, atau uhsis gitu ya. Jadi menunggu itu tidak membosankan itu, teman-teman. Ya, selama kita gunakan untuk hal-hal baik, selama kita bijaksana terhadap waktu. Maka pertanyaannya bukan seberapa panjang waktu tunggu, entah itu sebulan, entah itu 2 bulan, entah itu 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi apa yang kita lakukan di ruang tunggu itu sendiri. Jadi bukan soal berapa panjang, bukan soal berapa lama, tapi apa yang kita lakukan di dalam ruang tunggu itu. Mari kita evaluasi lagi teman-teman ya. Yang hari ini nih sudah ada janji, aku akan menikahimu nanti tahun depan. Nah, nunggu nih kan. Nah, seberapa panjang waktu tunggu itu gak ngaruh. Tetapi apa yang teman-teman lakukan, apa yang Uhti lakukan untuk menunggu di ruang tunggu itu. Ya kalau misalkan nunggunya ya hanya sambil cek out Sophie gitu ya, nunggunya penicure gitu ya, gitu kan, yang kayak gitu sambil kegiatan sosialita gitu ya, ngapain? Tapi kalau misalkan di balik waktu tunggu itu, teman-teman gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang untuk dipersiapkan. Karena pernikahan itu tidak semudah itu, tidak segampang itu teman-teman. Banyak ilmu yang harus kita gali, finansial, bagaimana mengontrol emosional, bagaimana membangun ibadah spiritual. Banyak faktor teman-teman, selain finansial ya. Yang paling penting itu adalah spiritual dan emosional. Karena terkadang finansial cukup, tapi kalau kitanya nggak bisa ngontrol emosional, senggol dikit bacok gitu ya. Senggol bacok gitu ya. Senggol dikit bacok, senggol dikit marah, apa-apa tantrum, apa-apa, wah. Karena teman-teman, kalau kita menikah dengan orang yang belum mengelola emosinya, bayangkan, apalagi seorang perempuan. Banyak kasus-kasus, mohon maaf, KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nggak ada, kalau dalam pacaran nggak ada. Belum syah itu mah dosa. KDRT dosa. Bayangkan. Jadi itu tuh hal yang harus kita pelajarin saat-saat ini. Jangan sia-siakan waktu kita. Hakikatnya, manusia itu sedang berada di fase menunggu. Jadi semua manusia itu menunggu, teman-teman. Jadi bukan hanya kamu aja. Bukan hanya wanita aja yang menunggu. Yang kuliah menunggu lulus. Yang sudah lulus menunggu kerja. Yang sudah kerja menunggu menikah. Yang menikah menunggu hadirnya anak. Yang punya anak menunggu cucu. Yang hidup menunggu mati. Kalau aku jabarkan semuanya ini panjang ya. Dari yang punya anak menunggu cucu, yang sudah punya cucu nanti menunggu cicit. Dari yang sudah punya cicit nanti menunggu apa lagi? Yang belum Yang belum punya rumah itu menunggu punya rumah. Yang belum punya kendaraan menunggu ya. Jadi bukan seberapa lama waktu tunggunya, waktu panjang tunggunya, tetapi selama waktu nunggu itu kita gunakan untuk apa kegiatannya. Sepakat ya? Sepakat, awas kalau nggak sepakat. Nah, dengan menunggu, Allah itu mengajarkan kita untuk lebih bijaksana menggunakan waktu. Nih, Allah mengajarkan kita untuk lebih bijaksana menggunakan waktu. Karena apa yang kita lakukan di ruang tunggu menentukan. Sekali lagi,
Apa yang kita lakukan di ruang tunggu menentukan kualitas diri kita, teman-teman. Jadi buat para ukti, buat para wanita-wanita di luar sana, dengan menunggu, itu Allah mengajarkan kita untuk bijaksana menggunakan waktu. Apa yang kita lakukan di ruang tunggu menentukan kualitas diri kita. Sekali lagi, apa yang kita lakukan di ruang tunggu menentukan kualitas diri kita. Di ruang tunggu itu, produktivitas apa yang sudah kita tempa, kebermanfaatan apa yang sudah kita kejar. Produktivitas apa yang sudah kita tempa, kebermanfaatan apa yang sudah kita kejar. Jadi, menunggu itu tidak semembosankan itu. Nah, masuk ke fase selanjutnya. Kalau misalkan yang masih single atau masih jomblo, kita kadang kita sering tantrum ya, gara-gara perkara jodoh kok nggak datang, kok dia di mana, dia tersesat dulu atau gimana, gitu ya, salah alamat kah, gitu kan? Apakah membantu Biksu Tong mencari kitab suci, gitu kan? Apakah membantu Boruto, gitu ya, untuk mengalahkan Kawaki, gitu kan? Kita nggak pernah tahu. Nah, teman-teman, pernikahan itu bukan tentang seberapa cepat atau lambat, namun bagaimana kita menjemput barokah dalam prosesnya. Jadi teman-teman, pernikahan itu bukan seberapa cepat atau lambat juga, bukan seberapa siap juga, karena pernikahan itu dipersiapkan. Jadi bukan seberapa cepat atau lambat, tapi bagaimana kita menjemput berkah barokah dalam proses. Yuk niatkan dari mulai sekarang, yang masih pacaran, udah aja. Ngapain buang waktu tau? Apakah kita menjadi bertambah value-nya karena pacaran? Apakah kita bertambah bermanfaat karena pacaran? Ya, enggak, evaluasi diri lagi ya. Nah, maka kita peduli di masa yang mana akan tetapannya. Maka prinsip utamanya adalah selalu menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pilihan hidup kita. Bisa jadi apa yang kita pilih itu belum tentu baik menurut Allah. Bisa jadi apa yang menurut kita buruk itu belum tentu buruk menurut Allah. Yakin bahwa ketetapan Allah adalah ketetapan terbaik. Masa muda untuk apa? Nah, teman-teman. Sebenarnya masa muda kita itu untuk apa sih? Nah, yang pertama, masa muda itu adalah untuk menuntut ilmu. Allah cinta dengan mereka yang belajar di jalannya, teman-teman ya. Allah itu cinta dengan orang yang atau dengan mereka yang belajar di jalannya. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan seberapa derajat. Dan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadilah ayat 11. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi Allah itu cinta dengan mereka yang belajar di jalannya. Selalu ada peribahasa ya, timbalah ilmu sampai negeri Cina. Gitu kan? Maka mumpung masih muda, perbanyak ilmu teman-teman. Perbanyak ya wawasan. Ya, karena dengan bertambahnya ilmu, ketika nikah itu butuh ilmu. Jadi sama-sama belajar. Gitu teman-teman. Kedua, masa muda itu adalah untuk memaksimalkan potensi. Mumpung masih sendiri gitu teman-teman. Karena kalau udah nikah itu akan beda lagi. Apalagi perempuan. Ya, harus dengan izin suami. Belum tentu ketika kita pengen ayah atau misalkan apa ya, Abi aku tuh pengen ini, aku tuh pengen kayak gini. Belum tentu. Karena atas izin suami. Misal memaksimalkan potensi dengan ikut les, dengan ikut kursus, dengan ikut komunitas,
beraktivitas, dengan ikut kegiatan-kegiatan, dengan ikut kajian-kajian, entah itu bahasa Arab, bahasa Inggris, tahsin gitu ya, talaki, tahfidz Quran gitu ya. Tapi basicnya emang harus kita kejar dulu. Sebelum kita belajar public speaking, sebelum kita belajar manajemen waktu, sebelum kita belajar bagaimana kerjasama tim, bagaimana mengelola ego, tapi kita harus dasarnya dulu, yaitu tadi tahsin, Al-Quran, sholatnya, ilmu sholatnya udah bener apa belum, ilmu ibadahnya udah kuat atau belum, gitu. Karena itu adalah fondasi itu semua. Kemudian bermanfaat dan mengukir prestasi, mengikuti kompetisi, pengabdian masyarakat, berorganisasi, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk mencari apresiasi, gitu ya, atau misalkan bahasa sekarang mah eksistensi, enggak. Menjadi muda itu waktunya kita untuk bermanfaat, mumpung masih muda, mumpung masih sendiri. Karena kalau misalkan udah berdua itu beda lagi, kecuali orang-orangnya yang satu visi, suaminya yang satu visi, istrinya yang satu visi. Jadi ketika menikah adalah kolaborasi kebaikan, yaitu yang paling benar itu adalah kolaborasi kebaikan. Jadi dengan menikah itu dengan banyaknya karya, banyaknya prestasi itu dengan menikah. Kemudian berkarya dan berdaya. Menuliskan karya tulis ilmiah, menghasilkan tulisan-tulisan berfaedah, menulis buku, gitu ya, mempublikasi, melahirkan inovasi, kebaikan bagi masyarakat, bagi diri sendiri ataupun ke keluarga. Gitu ya. Jadi tugas kita itu selama masa muda itu banyak sebenarnya teman-teman. Jadi menunggu itu tidak membosankan itu. Di dunia tugas kita lebih banyak dibandingkan waktu yang kita punya, 24 jam. Itu nggak akan kerasa. Teman-teman merasa nggak? Salah satu ciri-ciri akhir zaman adalah ketika waktu itu cepat berlalu. Baru kemarin hari Senin kok sekarang udah malam Ahad lagi. Gitu. Nggak kerasa kan? Coba bayangkan, udah pasti ya. Dari jam subuh lah, pukul 4 sampai nanti kita sekarang misalkan tabu 10 atau tabu jam 10 atau jam 11 kita tidur lagi, itu waktu nggak akan kerasa, teman. Cepat berlalu. Kalau bahasa Sundanya masa kok cepat gitu. Gitu ya. Emang boleh ya kok cepat itu. Jadi secepat itu gitu. Emang boleh kayak gitu. Ya Allah, emang seboleh ya waktu secepat itu. Nggak kerasa kita dulu itu masih SD. Masih minta jajan ke orang tua. Misalkan hari ini sudah kerja itu nggak kerasa. Waktu dengan kesibukan dengan itu ini, apakah sudah lebih banyak menyita waktu dunia untuk kepentingan dunia atau kepentingan akhirat? Ya, kan ada ya pepatah bijak tuh mengatakan ketika aku berkumpul dengan ahli dunia, aku itu seperti bukan apa-apa gitu ya. Tapi ketika aku berkumpul dengan ahli akhirat, ya, dengan orang-orang beriman, aku seperti terlalu banyak mengambil dunia. Gitu tuh. Nah, selanjutnya adalah pernikahan itu apa sih Kang, nyanyi gak jelas, gak pernah beres, sorry ya, emang suka gak jelas. Nah, the best marriage is when it make your iman rise. Both of you help each other in the dunia, so you can meet you again in Jannah. Pernikahan terbaik adalah ketika iman kita bertumbuh. When your iman rise, both of you help each other in the dunia. Jadi kita saling menolong dalam dunia, saling mengingatkan di dunia, dan bertemu kembali in surga. Gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah sesi terakhir. Mengintip jodoh kita. Bagaimana caranya mengintip jodoh kita? Jodoh bukan ya? Bukan ya? Jodoh ya? Oh, bukan. Kayak gitu, mengintip jodoh kita. Cobalah sediakan kaca, teman-teman. Tatap wajah yang terlihat di hadapan kita. So, kalau bisa ya, kalau ada kaca, silakan tatap wajah yang terlihat di hadapan kita. Ini saya juga sama ya. Kita akan sama-sama merefleksi diri kita. Ada kaca atau kamera depan, atau misalkan kaca, silakan.
Coba sediakan kaca, tatap wajah yang terlihat di hadapan kita. Ini nih, ya wajah yang di hadapan kita. Bukan fisik yang menjadi ukurannya, namun iman dan semangat keislamannya. Coba hitung ibadah harian kita, lembaran tilawah yang terbaca. Mungkin sebanyak itu pula kadar ibadah calon pasangan kita. Bukan fisik yang menjadi ukurannya, namun iman dan semangat keislamannya. Coba hitung ibadah harian kita, lembaran tilawah yang terbaca. Mungkin sebanyak itu pula kadar ibadah calon pasangan kita. Udah terbayang ya? Udah tercermin ya? Udah terintip ya? Dikit lah. Dikit lah ya. Sedikit nih. Kayak gitu. Dia. Nah. Maka bagimu yang masih menanti, teruslah mengisi hari dengan perbaikan diri. Boleh saja berekspektasi, tapi jangan lupa untuk upgrade diri. Selalu libatkan Allah dalam mengambil keputusan nanti, teman-teman ya. Bagimu yang masih menanti, teruslah mengisi diri, mengisi hari dengan perbaikan diri. Boleh saja berekspektasi, tapi jangan lupa untuk upgrade diri. Selalu libatkan Allah dalam mengambil keputusan nanti. Karena sungguh, hanya Ia yang maha mengetahui hamba-hambanya dari segala sisi. Maka, hanya pilihannya lah yang terbaik untuk dijalani. Karena sungguh, Ia yang maha mengetahui hamba-hambanya dari segala sisi. Maka hanya pilihan Allah lah yang terbaik untuk dijalani. Kalau ingin bertemu pasangan yang soleh, yang solehah, mulailah upgrade diri kita. Karena kalau kita ingin mengintip jodoh kita, caranya adalah dengan berkaca dan evaluasilah amalan-amalan harian kita. Jadi mengintip jodoh itu gampang, teman-teman. Ya, kalau ingin bertemu yang soleh dan solihah, mulailah upgrade diri kita dan berkaca, evaluasilah amalan-amalan harian kita. Kalau misalkan kita, ya Allah, aku tuh pengen jodohnya yang dia tuh bermanfaat untuk masyarakat, aktif di organisasi, aktif di kajian, aktif ibadahnya, nggak pernah bolong ibadah sunahnya, nggak pernah bolong ibadah wajibnya gitu ya, nggak pernah nggak pernah bolong infak sedekahnya. Gampang. Lihat diri kita. Apakah diri kita sudah aktif dalam bermasyarakat? Apakah diri kita sudah berorganisasi? Apakah kita sudah terjun dalam komunitas? Apakah kita ibadah sunahnya masih bolong-bolong? Apakah ibadah wajibnya masih ditinggalin? Atau misalkan dinanti-nantiin? Gampang. Itu adalah cara kita untuk mengintip jodoh kita. Oke, teman-teman ya. Kita sudah di ujung akhir, teman-teman. Let's connect. Ya, mungkin itu aja, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Sebaiknya kita banyak diskusi aja. Sebenarnya materinya masih panjang, teman-teman. Asli, masih panjang. Terkait single, bukan sembarang single lagi. Karena ini waktu ya, apalagi berbicara life plan gitu ya, kemudian mengangkasa bersama itu seperti apa, gitu. Ini masih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan ini ya, teman-teman ya. Let's connect ya, itu nomor WhatsApp saya, itu Instagram saya, dan itu email saya. Kalau misalkan ada yang mau bertanyakan atau misalkan konsultasi terkait obat, terkait kesehatan, go. Saya terbuka kok, insya Allah ya. Karena tugas sudah kewajiban saya ya untuk sebagai apoteker untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan obat yang baik, bagaimana memakai obat yang benar seperti apa. Gitu teman-teman. Akhirul kata, mungkin silakan kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Jadi itu ya teman-teman ya, penjelasan single bukan sembarang single atau jomblo bukan sembarang jomblo. Masya Allah. Jadi single bukan sembarang single itu
yang mempunyai keutamaan bukan di pandangan manusia teman-teman, tapi di pandangan Allah gitu ya Kak ya. Jadi lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa kita itu harus beriman kepada Allah, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi selama kita masih single nih, perbanyaklah menuntut ilmu. Karena pernikahan itu teman-teman butuh banyak ilmu, jadi nggak sembarang aku mau nikah sama dia, nggak sembarang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak punya ilmunya, nanti pernikahannya pecah tengah jalan, itu kan ribet urusannya. Nanti ya gitulah panjang ceritanya gitu. Jadi menunggu itu tidak membosankan itu ya Kak ya. Betul. Oke teman-teman, mungkin teman-teman ada yang belum paham apa yang Kak Andi sampaikan tadi, mau bertanya via on mic atau di kolom chat juga boleh teman-teman. Hayu. Ini pertanyaan mau dibatasi apa gimana Kak? Silakan aja lah. Oke. Ayo Kak Fafa mau curhat, Kak Fafa mau curhat, mau tanya Kak Fafa apa gimana? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusikan. Ada yang mau bertanya via on mic boleh, atau ada yang mau? Oh ini Kak Ra. Kak Ra mau bertanya via on mic, silahkan Kak Ra. Oh iya, Assalamualaikum, mohon maaf Kak, ini aku nggak on cam, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Oke. Apa namanya, nggak tahu ini masih dalam topik atau enggak, tapi aku mau nanya, beberapa kali terbesit pertanyaan karena teman-teman di sekeliling aku beberapa udah ada yang nikah. Terus aku jadi bertanya-tanya, kayak apa sih gitu yang membuat kalian tuh jadi mantep buat nikah gitu, kayak menurut kalian tuh siap nikah tuh yang seperti apa? Nah kalau misalnya dibilang siap dari ilmunya kan kayak kalau kita belajar itu kan gak ada habis-habisnya ya. Terus aku pernah dengar juga kayak selama pernikahan pun kita masih tetap belajar gitu kan, gak berhenti. Betul. Nah jadi menurut kakak sendiri, karena aku juga nanya ke teman-teman yang udah nikah, kayak aku nggak nemu jawaban yang pas nih di aku. Menurut kakaknya sendiri, kayak standar minim lah, kayak kita bisa bilang kalau kita itu udah benar-benar siap nikah atau belum tuh yang seperti apa? Mungkin seperti itu doang Kak pertanyaan. Terima kasih. Langsung jawab kan nih Kak Jia? Atau gimana? Iya Kak, boleh langsung dijawab. Oke, boleh ya. Oke, bagaimana sih standar ya minimum dalam pernikahan? Sebenarnya setiap orang itu nggak sama ya Kak Ra ya. Jadi kalau berbicara seberapa siap kita dengan orang lain itu akan beda. Pertama, tapi yang paling dasar yang harus kita persiapkan adalah kuat ya. Antar belakang juga Pak. Jadi yang harus kita siapkan itu secara dasar itu ada 3 sebenarnya. Untuk pernikahan ya khususnya. Pertama, finansial itu enggak, tapi sebelum finansial aja ya. Emosional itu paling penting. Kemudian secara spiritual dan finansial. Gini aja, kita bahas satu-satu dulu aja. Kalau misalkan berbicara finansial, itu setiap orang beda-beda. Ya, kalau misalkan laki-laki, kalau sudah merasa bisa untuk menghidupi anak orang, gitu ya, untuk hidup bersama dengan anak orang, monggo. Karena nikah itu, teman-teman, bukan soal butuh uang ketika nikahnya aja, tetapi sesudah nikah. Emang mau, ya, dihidupi oleh cinta, beli nasi pakai cinta, gitu ya, beli air pakai cinta, beli galon pakai cinta. Cinta itu harus realistis. Kita harus sepakat finansial. Bahwa finansial itu betul. Karena apa? Kalau misalkan finansialnya tadi kita belum tercukupi, kalau kita belum siap, ya tahan, sabar dulu, nabung dulu ya, jangan maksain nikah.
apalagi nikahnya dengan pinjol gitu ya, kan gak lucu gitu ya. Beres nikah ditagih aku laku gitu. Apaan itu? Beres nikah nanti ditanya Shopee Pay Later gitu kan. Aduh, gak lucu ya. Saya terima nikahnya Bulanah binti Bulan dengan mas kawin, mahar dibayar apa? Dengan aku lakukan gak lucu. Gak lucu ya. Itu bab finansial ya. Kita harus sepakati bersama. Tapi bab finansial, setiap orang itu punya standar atau punya kesiapannya masing-masing. Jadi ada yang menikah itu dengan biaya misal, mohon maaf nih kan saya sebut, misalkan ada yang 100 juta, ada yang udah 50 juta gitu ya. Ya itu ya, SPay Pay Later dibayar 12 kali cicilan gitu ya, kan gak lucu ya. Emang kamu apaan gitu dibeli pakai Pay Later gitu. Kayak gitu. Itu terkait finansial. Karena ya, kalau berbicara finansial itu banyak faktor. Ada yang dari keluarganya support juga, ada yang memang murni dari kedua mempelai. Kayak gitu ya, kalau finansial. Tapi intinya, kalau finansial itu temukannya yang dalam artian sekufu. Ustaz saya itu selalu bilang, kalau pernikahan itu temukan yang sekufu. Karena kalau misalnya bicara sekufu itu dari mulai ini, contoh penghasilan saya misalkan 100 juta gitu ya. Calon istri saya penghasilannya 1 M. Atau misalkan penghasilan saya 100 juta, tapi kebutuhan istri saya, calon istri saya adalah 1 miliar. Bayangkan, itu nggak akan sinkron nanti. Yang satu kebutuhannya 100 juta, yang satu kebutuhannya 1 miliar. Kan itu nggak sinkron nanti ya. Itu bab finansial. Jadi bab kayak itu perlu diobrolkan, teman-teman. Berbicara hutang, berbicara apa aja tanggungannya, dan sebagainya itu betul. Itu berbicara finansial. Tapi finansial itu masih bisa diusahakan sebenarnya. Tapi yang kedua adalah secara spiritual. Spiritual itu di sini apa? Bab keagamaan, teman-teman. Kita tuh harus sepakat bahwa ketika memilih pasangan itu adalah keislamannya. Yang pertama terlebih dahulu itu adalah keislamannya. Karena banyak, mohon maaf, misalkan yang ketika nikah, yang awalnya ikut kajian, yang awalnya ikut hidup ikut banyak di majelis ilmu, tiba-tiba oleh suaminya dilarang, tiba-tiba oleh suaminya nggak bolehin gitu ya, emang boleh gitu ya, kayak gitulah. Jadi bab-bab spiritual tuh bab seperti ibadah. Ingat teman-teman, ibadah sholat, ibadah sunnahnya, ibadah apapun. Karena kalau misalkan spiritualnya nggak sama, kan kayak tadi saya berkata bahwa cerminan jodoh itu adalah cerminan diri kita. Kalau misalkan hari ini kita tuh pengen yang spiritualnya tuh di atas kita. Kalau wanita itu wajar, karena wanita itu diimami ya, maksudnya dibimbing. Makanya harus cari dulu spiritualnya yang matang, ya minimal di atas gitu. Tuh. Yang ketiga adalah berbicara emosional. Nah ini yang hati-hati. Emosional di sini adalah ketika kita yakin dengan dia itu, kita sudah bisa mengontrol diri kita. Banyak kan yang memang dari awalnya itu kelihatan kalem, tapi ketika nikah main lempar, main tangan, main kayak gitu banyak. Laki-laki itu banyak kayak gitu. Kalau laki-laki, nah kan sering bilang ya, kalau misalkan pengen mengetes laki-laki itu lihat ketika bagaimana dia ketika dia marah. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen lihat kualitas seorang laki-laki mengelola emosionalnya, lihat bagaimana ketika dia marah. Apakah berkata kasar kah, atau apakah maki-maki kah, atau misalkan masih lembah lembut lah, atau misalkan memilih diam dan sebagainya, itu bisa jadi patokan. Emosional, finansial, spiritual. Oh, yang terakhir adalah keilmuan juga tuh. Bab ilmu itu perlu. Karena ilmu itu yang akan menentukan dari bab-bab mengambil sikap ketika bermuamalah, ketika bermasyarakat. Karena semakin seorang paham, entah itu terkait pernikahan, entah itu terkait agama, entah itu terkait keuangan, itu akan matang. Nah, balik lagi tadi, standarnya apa? Setiap orang standarnya beda. Jadi gini ya, berbicara pernikahan itu, sebenarnya saya juga kan belum menikah, sebenarnya belum terbayang. Cuman ketika dari beberapa buku yang saya baca, yang namanya pasangan, ketika kamu nih mau milih, misalkan Kak Ratu punya satu calon, misalkan datang ke rumah, kan kita nggak tahu ya, dia tuh datang ke rumah, ini perumpamaan aja, dia datang ke rumah,
dalam kondisi misal kakaknya belum siap, tapi dia bisa diusahakan, dipersiapkan. Jadi ketika ada seorang ikhwan datang kepada seorang perempuan untuk melamar, menurut ikhwan tersebut, jadi kan si ikhwan itu pasti sebelumnya akan meriset dulu ya, akan mencari tahu terlebih dahulu atas calonnya, dari mulai keagamaannya, nasabnya gitu ya, keturunannya, agamanya, keuangan dan sebagainya. Patokan yang paling utama ketika yakin atau tidaknya adalah ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ada tuh teman saya, Ustaz tuh bilang kayak gini. Sebentar ya kajian. Jadi kalau misalkan berbicara itu adalah bagaimana tadi kita meyakini bahwa apa yang Allah pilih, apa yang kita pilih itu sudah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menerima konsekuensinya, karena pernikahan itu nggak ada yang siap sepenuhnya, yang ada dipersiapkan, dan nggak ada manusia yang ketika nikah itu selalu langsung klop, langsung cocok, nggak ada. Yang ada adalah yang saling mencocokkan, yang saling menurunkan ego. Dan itu kan tadi Kara bilang bahwa pernikahan itu adalah belajar seumur hidup. Memang benar, karena pasangan kita, karena istri kita nanti atau suami kita nanti itu adalah tempat kita belajar seumur hidup. Karena menikah, ketika kita menikah dengan seseorang, itu ibaratnya ketika kita memilih masalah seumur hidup yang sama. Maksudnya masalah di sini adalah bagaimana sikap dia, bagaimana karakter dia, bagaimana kepribadian dia, bagaimana keilmuan dia, bagaimana keagamaan dia, gitu ya. Kemudian bagaimana cara dia beremosi dan sebagainya. Tapi yang paling harus menjadi patokan adalah seimbang cita dan cinta. Pertama, milikilah visi pernikahan yang sama. Jadi kalau misalkan udah mantap nih, visi misinya kira-kira sama enggak? Kalau sama itu mantap. Kalau misalkan sama ya tinggal. Kemudian sinkronisasi cita-citanya. Semula cita-citaku, semula cita-citamu, ini akan menjadi cita-cita kita. Jadi yang orang yang yakin untuk menikah itu yang pertama dari memiliki visi misi yang sama. Itu ya dari maksudnya jauh sesudah tadi yang finansial, masalah emosional, masalah, jadi harus beres dulu. Setelah itu kan visi misinya sama atau enggak. Jadi tanyakan, kalau misalkan nanti ada Iwan, ketika ada Ahwat yang mau menikah dengan antum, nanti tanyain visi misi pernikahannya apa. Kalau sama, ya ayo gitu ya. Ibaratnya belayar di rumah tangga, kapal itu berlayar. Kita itu butuh nahkoda dengan tujuan yang sama. Jika visi misinya dari awal sudah beda, ya ngapain gitu ya. Dianya mau ke sana, aku mau ke sini. Jadi kekeh gitu ya. Dianya mau akunya mau, dianya nggak mau gitu. Kemudian sinkronisasi tadi cita-citanya, apakah cita-citanya bisa sama nggak, bisa kita gapai bersama nggak? Awal mulanya cita-citaku menjadi awal mulanya cita-cita kamu menjadi cita-cita kita, gitu. Kemudian memahami bahwa pasangan kita itu tidaklah sempurna. Jadi sebelum memahami pasangan kita tidak sempurna, kita pun harus berdamai dengan diri sendiri kita. Apakah kita makhluk yang sempurna? Tidak. Kita tidak sempurna. Kemudian, bukan membangun satu menara, tetapi mengangkasa berdua. Gitu. Jadi mengangkasanya itu berdua. Melibatkan Allah dalam setiap perkara. Ya namanya pernikahan, yang pasti ada konflik, yang pasti ada ada cekcok, ada masalah, itu pun hal yang wajar, teman-teman. Tapi bagaimana kita memandangnya agar semua itu menjadi penambah keimanan kita. Itu. Kemudian mengingatkan kepada kebaikan. Yang paling penting itu tadi sih sebenarnya, lebih kepada finansial, emosional, kemudian spiritualnya, visi misi pernikahannya, sinkronisasi cita-citanya. Dan itu pasangan kita pun bukanlah pasangan yang sempurna. Kayak gitu mungkin Kara ya, mohon maaf agak ngalir ngidul karena saya juga belum merasakan lah. Ini kesaklekan itu, karena masih setiap orang itu standarnya beda-beda.
Karena kalau misalkan melihat, misalkan nih, ke setiap individu, kebutuhannya pasti berbeda. Kenapa kebutuhan berbeda? Karena orang-orang itu lahir dari lingkungan yang berbeda, pola didik yang berbeda, kebutuhan hidup yang berbeda, pendidikan yang berbeda, gitu ya, pola pikir yang berbeda, pola pandang yang berbeda. Makanya nggak bisa disamaratakan. Tapi yang paling dasar adalah dari tadi finansial, masalah spiritual, emosional. Kemudian tadi visi misinya sama nggak atau tidak? Apakah ada surga di sana atau tidak? Gitu Kak ya. Gimana Kak? Iya, terima kasih Kak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan juga bisa menjelaskan juga. Masya Allah. Sudah jelas ya Kak Ara ya. Panjang kali lebar jawabannya dari Kak Andi. Ya, meskipun saya juga belum menikah ya. Kurang ajar ya Mas Andi. Ya minimal ilmunya dulu. Yang penting ada ilmunya gitu. Ya, yang penting ilmunya dulu aja lah. Masya Allah. Asal jangan nikahin pakai aku laku aja ya. Sama stay later ya. ini gini yang mau bertanya beyond mic lagi teman-teman. Ya, silahkan. Mau bertanya apapun juga silahkan ya. Oh Kak, ini di kolom chat. Iya Kak, ini tak bacain dulu. Ini ada dari pertanyaan Kak Nunu. Ini kan Kakak sebagai apoteker nih ya. Jadi di sini mau tanya, boleh nggak Kak minta resep untuk asam lambung dan mah? Oh, asam lambung dan mah itu obat bebas. Sebenarnya obat bebas terbatas tanpa resep pun bisa dibeli. Jadi nggak ada obat khusus gitu Kak? Kalau tergantung dulu nih, mahnya dia gejalanya apa. Tapi kalau misalkan mah ringan, promah itu obat bebas. Antasida obat bebas. Tapi ada juga yang dengan menggunakan resep ya, seperti sukralfat, seperti lansoprazol yang itu tuh golongan obat-obat keras. Jadi teman-teman kalau misalkan obat-obatan bebas itu silahkan, seperti proma, antasida yang itu bisa dibeli secara bebas. Tapi kalau misalkan menggunakan obat-obatan yang memang golongannya keras dan sebagainya itu harus dengan resep dokter atau minimal konsultasi dulu dengan apotekernya. Kayak gitu. Baik. Sudah ya Kak Nunu ya, sudah jelas ya Kak Nunu ya. Kecuali tanya dari kenapa Kak? Enggak, kecuali tadi jangan minta obat-obatan seperti antibiotik ya ke apotek, karena itu bahaya. Tanpa resep. Kalau tanpa resep berbahaya. Ini ada pertanyaan dari Kak Vivi. Kak, kan saya suka sama senior saya, waduh. Nah, udah 3 tahun import pakai jalur langit, tapi malah Allah kasih ujian lihat dia sama cewek lain. Udah capek gini, terus mau mengungkapkan takut jawabannya nggak sesuai ekspektasi. Itu gimana ya, Kak? Bisa jadi. Kalau itu menyisipkan hikmah di sana, diam ya. Namanya diam-diam ya harus lera juga ketika diam-diam terluka gitu. Enggak. Gini ya, berbicara Allah tunjukkan dia bersama cewek lain ya itu berarti ini bukan yang terbaik gitu. Karena kalau misalkan yang benar-benar serius mah ya datang ke rumah lah, ngapain ngejalin hubungan yang gak jelas. Udah dewasa lah, masa berhubungan dengan yang gak jelas. Udah gak musim hubungan-hubungan yang gak jelas. Yang mau apa ya, sosial media itu gitu-gitu aja, masalah hidup itu gitu-gitu aja. Kalau mau serius datang aja ke rumah gitu. Jadi langsung digas saja gitu ya, gak langsung lamaran gitu. Iya kalau misalkan dia memang yang terbaik ya pasti datang ke rumah lah. Tapi kalau misalkan yang bukan ya dengan apa Allah menunjukkan dia bersama cewek yang lain, berarti kita harus mengevaluasi dia. Oh ternyata mungkin dia bukan yang terbaik gitu. Oh bukan, ternyata bukan. Pasti Allah ganti kok. Ini ingat ya, barang siapa yang melepaskan karena Allah, pasti akan Allah ganti juga dengan yang terbaik. Itu harus yakin. Gitu, Kak Pipi ya. Nah gitu Kak Vivi. Jadi kalau dia sama orang lain berarti tandanya dia nggak baik buat Kak Vivi gitu. Betul. Ini ada pertanyaan dari Kak Halima. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Saya kan nggak pernah sama sekali dalam masalah berpacaran. Tapi kalau lihat orang lain itu suka iri gitu. Gimana tuh Kak? Iri melihat orang pacaran kan aneh ya? Jangan gas, tapi ya jangan kayak gitu ya. Gak baik. Mungkin bukan iri ya, lebih kepada
kok orang lain bisa, kok aku enggak ya, kayak gitu ya. Ya berbicara iri atau apa manusiawi, cuman jangan kayak dipelihara lah ya. Maksudnya ngapain kita iri dengan orang yang pacaran? Jelas-jelas itu dosa. Jadi kamu iri dengan orang-orang yang berbuat dosa. Itu maksudnya. Kalimat. Jangan ya. Astagfirullahaladzim, subhanallah min dzalik. Jadi kalau berbicara keirian, berbicara kita pun pasti fitrah manusia adalah ingin bersamai, gak mau menyendiri terus. Pasti ingin ada pasangan hidup, itu adalah fitrah. Jadi it's okay to not be okay. It's okay. Tapi ingat, kita irinya dalam konteks apa? Kalau misalkan yang orang yang berpacaran, mohon maaf, kita iri pun buat apa? Itu jelas-jelas perbuatan dosa. Silahkan irilah kepada orang-orang yang berpacaran setelah menikah. Orang-orang yang pacaran setelah menikah, pegangan tangan aja jadi pahala. Ya, saling memuji aja jadi pahala. Penggugur dosa malah. Ya makanya, kalau misalkan kurang-kurangilah bergaul dengan orang-orang yang pacaran. Temukanlah circle-circle yang memang kita tuh saling mengingatkan dalam kebaikan, yang saling menjauhi dari dunia perpacaran, gitu ya. Ingat teman-teman, pacaran itu. Dan ngapain? Buang-buang waktu juga. Kayak gitu Kak Halim. Mending pindah circle aja menurutku ya. Sarannya pindah circle. Masalah iri dengki gitu, enggak dengki. Masalah iri dan sebagainya itu manusiawi. Cuman kita tepatkan irinya pada hal apa. Kalau misalkan buat pacaran ya buat apa. Tapi kalau misalkan kita irinya yang sudah menikah gitu ya, couple goals pernikahan dan sebagainya, itu nggak masalah. Jadi kan motivasi. Tapi kalau misalkan buat pacaran buat apa, udah tinggalin aja ya. Oke, gitu aja kali. Jadi gitu Kak Halimah, kita tuh nggak boleh iri dalam hal kemaksiatan, tapi kita tuh harus jadi dalam ketaatan seseorang gitu. Terus nih Kak, ada yang ngechat aku tadi, terus dibilang kayak gini Kak, kalau misalkan si laki-lakinya ini udah serius sama si perempuan, juga udah minta restu sama si keluarga ya, ayah sama ibunya, si ayahnya setuju, tapi si ibunya itu menentang, itu gimana Kak? Apa mau dilanjut atau gimana? Ya, kalau misalkan berbicara dengan orang tua, ini agak berat ya sebenarnya, bukan ranah saya. Cuman ya mungkin, karena kalau misalkan apalagi perempuan ya, birrul walidain itu maksudnya ridho orang tua itu ridho Allah juga salah satu ridho. Ya mungkin itu harus diyakinkan kembali orang tuanya. Ya, misalkan kita doakan juga, kita obrolin baik-baik, itulah secara baik-baik. Karena ya bisa jadi ya, maksudnya ketika gini berbicara jodoh itu yang terbaik atau kita tuh gampang sebenarnya. Ketika kita prosesnya itu dimudahkan atau dipersulit, itu pun bisa menjadi salah satu ciri. Karena apa? Kalau berbicara jodoh itu biasanya langsung dimudahkan. Maksudnya masalah ada, ujiannya ada, tapi ketika untuk menuju pernikahannya itu mudah gitu. Orang tuanya menyetujui, orang tua kitanya setuju, entah itu perempuan atau lelakinya gitu kan, masalah pernikahannya dimudahkan dan sebagainya, itu pun bisa menjadi salah satu ciri yang terbaik atau tidaknya. Tapi gitu kan kadang-kala ya ada ujiannya, cuman mudah aja gitu. Itu mungkin kajian ya, karena itu ranahnya mungkin harus dengan pakar lah, karena saya bukan pakar di bidang itu. Baik Kak, baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Lisna Marlina. Kak, izin bertanya, bagaimana cara kita mencari jodoh? Saya seorang yang tipenya mager kenalan sama orang, tapi bisa mengidolakan seseorang gitu. Ketika orang itu mau melamar, saya jadinya berpikir 1000 kali buat menerima. Apakah ada yang salah di diri saya, Kak? Oke, ya, Kak Lisna, makasih ya, tapi jangan panggil saya Ustaz, saya itu bukan Ustaz ya, saya apoteker gitu ya, apoteker. Ini yang jadi Kak Lisna. Bagaimana cara kita menjadi jodoh? Kalau perempuan tuh jangan sibuk mencari sebenarnya. Sibuklah menjadi. Sibuklah maksudnya membangun diri, bukan mencari. Tetapi sibuk untuk menjadi. Karena wanita yang baik untuk lelaki yang baik tadi ya, cerminan diri kita aja. Tapi bab soal mager kenalan sama orang, ya kalau misalkan mager kenalan orang ya bisa dikenalinnya dengan lewat temen kan, misalkan nggak perlu kalis nanya langsung, atau misalkan dari kerabat dikenalin kan, siapa tahu gitu. Apalagi berbicara ketika orangnya mau melamar gini,
problema kita tuh sebagai manusia ya. Ketika jodohnya belum ada, ya Allah kapan jodohnya, kok gak datang-datang, giliran jodohnya datang langsung nikah, belum siap kayak gitu ya, dikasih yang cepet, ini malah bingung gitu kan, kadang-kadang kayak gitu kan manusia ya. Tapi yang jelas Kalisna, ketika kakak memang sibuknya menjadi, nanti juga akan ditemukan ya oleh orang-orang yang memang sekufu, oleh orang gini. Ketika Kalisna value-nya di atas, pasti laki-laki pun yang hadar pun akan yang memang value-nya sama. Tadi, bukan seberapa panjang waktu yang digunakan, atau misalkan waktu yang untuk menunggu, tapi ketika seberapa aktivitas kita untuk apa, dari lamanya itu digunakan untuk apa. Karena apa? Nanti ya, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, laki-laki yang keji untuk wanita yang keji, itu udah ada rumusnya. Itu, jadi itu sudah janji Allah, itu pasti. Dan cerminan jodoh kita adalah cerminan diri kita. Kalau berbicara 1000 kali, ya dilihat dulu tadi bagaimana dia secara keagamaannya, itu aja dulu. Kalau misalkan dia agamanya baik, bukan hanya fisik, tapi lihatlah keislamannya. Lihatlah bagaimana dia keimanannya. Karena ketika dia imannya bagus, keislamannya bagus, masalah fisik itu bisa bisa dimodif lah. Kalau mobil itu bisa dimodif kalau masalah fisik gitu. Maksudnya itu bisa dibuat, itu bisa dirubah gitu ya Kak ya. Ya, bisa dirubah, bisa di styling lah, bisa di styling gitu kan. Nah itu bisa dipadu-padankan bajunya, dikecein gitu ya, suamiku kece dengan pakaian kayak gitu, itu pun bisa lah. Itu pun bisa, yang penting itu adalah keagamaannya. Keagamaannya itu yang paling penting. Yang kemudian itu tadi bagaimana dia cara emosional. Jangan sampai anak kita nanti yang jadi korban emosional, jangan sampai nanti ya, kita itu yang keras gitu ya, dipukul, diinjak ya, subhanallah minal, dikata-katain, dimaki-maki, jangan gitu ya. Itu aja dulu ya Kalisna ya. Jadi dasarnya itu dari mulai keagamanya, lihatnya aja dulu, keimanannya dulu, keislamannya aja dulu. Karena apa? Banyak lelaki yang kaya harta, tapi kalau nggak membawa ke surga buat apa? Kalau misalkan laki-lakinya kayak opa-opa Korea, tapi kalau nggak membawa ke surga buat apa? Ya kan? Ya mending yang kayak opa-opa Korea punya harta yang bawa ke surga lah Kak. Ya emang mendingnya kayak gitu, tapi ya nggak ada sebenarnya. Kayak gitu ya Kalisna. Kayak gitu mungkin Kak dia. Oke, jadi gitu ya Kalisna. Jadi itu jodoh tuh nggak penting tampang, yang penting itu keimanannya gitu. Tampang tuh nggak penting, kalau tampang nggak bisa menjamin kita membawa ke surga gitu. Yang penting imannya, ilmunya gitu. Ini ada pertanyaan Kak, kalau mahnya seperti sakit kepala gimana Kak? Itu bisa jadi gejala GERD ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, buat teman-teman sendiri khususnya, kalau misalkan mempunyai asam lambung atau misalkan asam lambungnya sedang naik, jaga pertama, ini harus modifikasi gaya hidup dulu ya. Jangan langsung obat, ingat, apa-apa tuh jangan obat, ingat, karena obat itu racun. Ya, jadi obat itu bisa nyembuhin, bisa ngeracunin, gitu ya. Ada efek sampingnya kan, karena ada efek sampingnya. Kalau berbicara asam lambung, berbicara penyakit lambung, ini perempuan nih biasanya. Yang pertama, hindari stres, kurangin stres, jangan banyak stres ya. Jangan dibawa stres gitu ya, dibawa rileks aja. Yang kedua, itu hindari makan makanan terlalu pedas, jangan keseringan, karena itu asam lambung akan naik. Ya, dari stres, dari asam lambung itu dari makanan pedas, kemudian dari pola tidur atau pola istirahat, gadang kayak gitu itu bisa menaikkan asam lambung. Apalagi kalau udah makan langsung turu, itu nggak boleh. Kalau misalnya udah makan langsung tidur, itu bisa menaikkan asam lambung. Nanti bisa menyebabkan GERD, asam lambung naik atau reflux ya, gastrointestinal reflux gitu, disease. Jadi itu tuh menyebabkan sesak di dada, kadang pengen batuk gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalkan bapak penyakit itu bagian dokter, Kak, saya lebih kepada konsultasi obat aja. Nanti bisa menggunakan obat yang namanya lansoprazol, golongan azol ya, lansoprazol gitu ya. Kemudian bisa menggunakan Radin dulu, tapi kalau misalkan yang udah kayak sesak di dada, coba pakai lansoprazol aja. Gitu Kak Laila ya. Bukan Kak Laila, Kak Reva. Kalau pertanyaannya Kak Laila ini ya, sama, rekomendasi sama juga ya jawabannya ya.
Ya ada. Kalau misalkan sirup nanti sukralfat, tapi itu bisa dibeli dengan resep dokter sih kalau sukralfat ya. Terus ada juga sih antasida yang pakai sirup. Cari kok di apotek banyak. Terus ini juga Kak, pertanyaan masih sama sih. Kalau penyakitnya sampai sesek di emahnya itu sampai sesek ke dada itu gimana? Nah itu bisa jadi GERD juga tuh. Dia bisa menggunakan tadi ya golongan PPI yaitu lansoprazol. Itu kapsul sih kalau lansoprazol. Kalau misalkan sirup tuh ada nanti ada antasida atau sukralfat tuh yang paling paten biasanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Siva. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Apakah wanita boleh duluan mengungkapkan perasaan untuk mengajak ke jenjang serius Kak? Masya Allah. Boleh lah ya, boleh lah ya. Boleh banget, tapi ya itu tadi ya dengan maksudnya dengan perantara, maksudnya ditemenin perantara juga, jangan sampai kayak nih misal nih Kak Sipa nyalatain ke Iwan, mau nggak nih, atau misalkan silakan nikah sama aku, tapi misalnya nggak dengan walinya atau apa, nanti khawatir juga nantinya malah dimanfaatin sama cowoknya, gitu, hati-hati. Hati-hati Kak Siva, jangan kebawa perasaan. Udah Kak? Udah jawaban Kak Sivanya? Udah. Intinya sih kalau misalkan itu boleh banget. Cuman maksudnya tadi ya, dengan wali atau dengan perantaranya juga. Takutnya, kadang-kadang kan disalahgunakan juga nih sama cowok. Kita tuh, otak-otak cowok tuh bebal sekali. Karena cowok itu kayak gitu sih Kak. Makanya suka gombalin. Ya makanya saya suka gombalin. Kayak gitu ya, Kak, ini boleh banget kok. Silahkan kalau udah siap dan kemudian lihat juga sih Ikhwannya juga udah siap serius gak, jangan sampai Kak Sipa bilangnya dianya mau bilang ke dia ayo nikah, atau misalkan mau gak nikah sama aku tapi dianya masih SMP, kan gak bisa gitu ya, atau misalkan dianya masih SMA atau masih sekolah atau apa, dilihat juga dulu kesiapan si cowoknya. Gitu ya Kak Sipa ya. Ini ada pertanyaan, ini masih ada pertanyaan dulu lagi, nggak apa-apa Kak dijawab atau Kakak udah mau gimana? Boleh, santai aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Ayu. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apakah boleh sama sih pertanyaannya? Boleh perempuan mengungkapkan perasaan terlebih dahulu kepada laki-laki? Boleh. Ya, boleh. Dilihat lagi ini ya. Ini pertanyaan dari Kak Zulfa, loncat saja karena jawabannya sama sih. Iya. Izin bertanya Kak, para penderita lupus itu kan selalu dikontrol dengan obat ya Kak, termasuk anak sendiri yang setiap hari harus selalu mengkonsumsi obat. Obat yang dikonsumsi itu kan termasuk obat keras. Jadi bagaimana untuk meminimalisir efek obat yang anak konsumsi, karena yang anak tahu terlalu banyak obat juga nggak baik Kak untuk tubuh. Betul, ya. Nah berbicara, saya ikutin ya. Tuh, semoga cepat semoga Allah jaga kesehatannya, semoga dikuatkan, senantiasa dikuatkan, karena berbicara lupus ini merupakan penyakit yang memang secara imun ya, autoimun, atau misalkan bisa juga disebutkan nanti obat-obatnya itu adalah menurunkan kekebalan imun juga. Ya ibaratnya kalau misalkan biasanya kan itu yang suka dikasihnya itu obat-obat nyeri ya, mengurangi rasa nyeri, untuk mengurangi peradangan. Kalau misalkan ingin mengurangi terapi-terapi obat-obatan itu bisa menggunakan terapi non obat, yaitu dari mulai banyak istirahat gitu, itu udah sebenarnya kakak juga udah pada tahu lah kalau misalkan berbicara hal itu, karena yang tahu itu pasti diri. Kalau bagi itu ya, untuk terapi diri itu yang paling itu diri kita sendiri sebenarnya. Seperti bagaimana kita hanya beristirahat kayak itu, terus banyak bermeditasi dalam artian membebaskan bermeditasi yang minimal jangan terlalu banyak stres, istirahat olahraga ringan ya, itu bisa menjaga kekuatan gitu. Kemudian asap-asap rokok tuh hindari ya kalau misalkan lupus ya. Terus dari mulai itu ya makan makanan sehat juga. Maksudnya ini ya saya agak ini ya, maksudnya untuk penyakit teteh mungkin bisa nanti di via chat atau apa silahkan bebas.
Karena saya nggak terlalu ini juga kalau misalnya secara umum kayak gini ya, kayak gitu. Yang penting kalau misalnya untuk menghindari obat-obatan terlalu banyak adalah tetap diminum sesuai anjuran dokter si dosis obatnya, jangan seperti ini atau dikurangi atau ditambahkan, jangan, tetap pakai obat-obatan sesuai anjuran dokter. Itu kemudian hindari tadi ya, kayak gaya hidup tidak sehat, entah itu begadang, entah itu bagaimana banyak menghirup asap rokok, stres, berbanyak juga istirahat. Ada tuh terapi yang memang ini tuh ada tuh dari terapi Al-Quran itu bisa. Jadi seperti kayak banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tentang penyembuhan itu banyak. Itu bisa menjadi alternatif, Kak. Itu ya, karena Quranic healing itu bisa dicoba juga. Karena saya juga pernah belajar ya bagaimana Quranic healing itu menyembuhkan. Ketika Al-Fatihah dibacakan kepada segelas air, itu molekulnya akan sama seperti air Zam-Zam yang ada di Mekah, teman-teman. Bagaimana luar biasanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa menyembuhkan segala penyakit, itu bisa dengan terapi banyak mendengarkan Al-Quran. Kayak gitu, Kak, ya. Nanti kalau misalkan pengen lebih intensnya di chat aja, silahkan. Gitu ya Kak ya Zulfa ya Kak Zulfa. Jawabannya dari Kak Andi. Ini ada pertanyaan dari Kak Vivi lagi. Kak, obat yang terkena hepatitis yang orang bilang badan kuning semua itu apa aja Kak? Soalnya saya pernah kena hepatitis, obatnya macam 7, banyak banget. Ya, kalau misalkan berbicara hepatitis ini, hepatitis itu kan adalah penyakit yang memang disebabkan, kita harus tahu dulu nih, hepatitis itu apa? Hepatitis itu merupakan penyakit infeksi, teman-teman ya. Yang paling penting adalah infeksinya apakah bakteri atau virus. Ini banyak faktornya. Hepatitis itu kebanyakan adalah virus, teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu. Terus bagaimana, apakah si hepatitis ini menular atau enggak? Nah, biasanya ini menyebarnya melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita. Kayak gitu. Kemudian berbicara gejalanya memang untuk bicara, karena gini ya, hepatitis, penyakit hati. Hati itu adalah tempat metabolisme semua dari mulai racun, detoksifikasi. Jadi hati itu banyak sekali fungsinya, teman-teman. Jadi hati-hati dengan hati. Karena hati ini, ya Allah, Masya Allah, banyak sekali fungsinya. Berbicara jantung, ya itu. Jantung fungsinya memompa darah. Berbicara paru-paru ya untuk bernafas, untuk mengambil udara. Tapi kalau hati itu banyak banget. Ginjal untuk menyaring. Tapi kalau hati itu banyak banget, teman-teman. Karena hati itu bisa menjadi pusat untuk metabolisme dari mulai darah, dari mulai air, makanan, dan sebagainya. Jadi emang gejalanya rata-rata kuning, konengan lah bahasa Sundanya. Jadi mata tuh kuning, kulit jadi kuning gitu ya, lelah berlebihan kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu kita harus tahu dulu penyakitnya apa, jenisnya apa. Kenapa sih obatnya banyak sih Kak? Betul, karena hepatitis ini merupakan penyakit virus tuh. Ya, jadi banyak sekali terapinya. Golongannya tuh banyak, seperti ada lamivudin, cidopudin, ya kayak gitu tuh banyak sekali obat-obatan hepatitis. Karena hepatitis itu banyak variasinya, ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, itu banyak. Kayak gitu, hepatitis E pun ada, apalagi ada yang hepatitis autoimun, hepatitis yang disebabkan oleh alkohol, banyak sekali. Ya, kenapa obatnya banyak? Karena memang itu obatnya banyak. Ya, dari mulai harus dites fungsi hatinya dulu, dites darah dulu, kemudian di USG gitu ya, biopsi hatinya. Ini kebanyakan adalah menggunakan obat-obatan antivirus seperti ribavirin, entecavir gitu ya, tenofovir, itu golongan antivirus. Ada juga yang menggunakan obat-obat imunosupresan. Itu biasanya digunakannya golongan kortikosteroid seperti ini. Pasti tahu nih, dexamethasone, prednisone, itu obat-obatan untuk menekan imunosupresan atau golongan kortikosteroid. Ada juga obat-obatan yang memang bertujuannya itu untuk mencegah si virusnya. Biasanya melalui suntikan. Itu golongan interferon sih kayak gitu. Ada yang intinya sih kalau pencegahan ya, kita langsung aja pencegahan, divaksin ya teman-teman, jangan lupa vaksin, entah itu hepatitis A atau B, kayak gitu ya, mengurangi konsumsi alkohol apalagi, kalau perempuan masa sih enggak kayaknya. Nah terus menjaga kebersihan sumber air, hati-hati ya dari mulai air gitu ya, karena hepatitis itu bisa kan kontaknya dengan air liur, entah itu dengan air kecil dan sebagainya, itu banyak berbahaya sekali. Makanya budayakan PHBS ya teman-teman, pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan, cuci makanan, konsumsi
seperti sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Nah, pencegahannya tidak berbagi sikat gigi, ya entah itu dengan keluarga, ayah, ibu, adik, kakak, itu gak boleh ya. Usahain punya sendiri, apalagi sama teman. Kemudian pisau cukur yang kayak gitu hati-hati, pokoknya harus terpisah. Tidak menyentuh darah tanpa sarung tangan pelindung kayak gitu ya. Apalagi berbicara kontak, hubungan seks dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi cerita panjang lebar terkait obat. Jadi gitu ya, Kak. Siapa tadi yang nanya ya? Kak Pipi. Jadi siapa yang nanya ya? Bukan ya Kak Vivi. Jadi gitu ya Kak Vivi. Jadi harus hati-hati sama hati, apalagi soal perasaan gitu ya Kak ya. itu lebih berbahaya tuh. Pertanyaan dicukupkan ya teman-teman. Kayaknya dari tadi pertanyaannya obat-obatan semua. Itu tuh ada yang bertanya tuh Kak. Siapa tuh? Iya bentar tak itu dulu. Kak izin bertanya, untuk ta'aruf itu bagaimana caranya? Kak izin bertanya Kak, untuk ta'aruf itu bagaimana cara kita mengetahui sifat asli dari calon pasangan? Karena jangankan yang baru kenal, yang sudah menjalani pacaran bertahun-tahun saja ujungnya tidak happy ending. Terima kasih Kak. Ya, Masya Allah pertanyaannya ibarat ya, yang pacaran aja ketika nikah itu belum tentu aslinya keluar. Karena kalau pacaran tuh banyakannya kamuflase, banyakannya jadi memasang wajah, berakting, yang jelek dibagus-bagusin gitu ya, yang kurang-kurangnya dibagus-bagusin. Kalau berbicara pacaran, apalagi ini ta'aruf. Sebenarnya kalau misalkan berbicara bagaimana mengetahui sifat asli dari calon pasangan, teman-teman kalau bisa berbicara proses ta'aruf itu bisa tanyakan yang pertama kepada saudaranya, kepada temannya, atau misalkan kepada sekitar dia, kepada sekitar pasangannya. Itu pun boleh ditanyakan, boleh banget. Makanya ta'aruf yang benar tuh yang harus disertai tadi ya, perantara, disertai dengan itu tadi, bagaimana kita mengenal pasangan itu lewat dari temennya, lewat dari saudaranya, dari orang tuanya, itu pun bisa kayak gitu. Karena kalau misalkan ta'aruf memang itu singkat, cuman yang tadi dilihatnya itu dari agamanya aja dulu. Dan bagaimana, bisa ditanyain nih kayak gini, kamu ketika marah kayak gimana, kayak gitu. Jadi hal-hal yang itu pun boleh ditanyakan ketika kita bersesuaian dengan perantara juga. Kemudian bisa bertanyakan kepada ya tadi saudara-saudaranya. Ya intinya pahami ya, berbicara sifat, berbicara karakter, tidak semua manusia itu sempurna. Kita harus berdamai dulu dengan itu. Bisa jadi pasangan kita kurang, kan kita pun juga sama kurang. Ketika pasangan kita tidak sempurna, kita pun sama, kita pun tidak sempurna. Maksudnya kayak gitu ya Kak Resti ya. Bisa ditanyakan kepada kerabatnya, kepada keluarganya, atau misalkan bertanya pun monggo. Ya minimal bab-bab emosional, dan misalkan dari bab-bab ibadahnya, dari bab sholat aja. Karena kalau misalkan sholatnya ditinggalin, ya bagaimana? Allah aja ditinggalin, apalagi kamu, gitu. Makanya keimanan itu penting. Gitu Kak Jia. Gitu ya Kak Resti ya. Allah, kalau nggak suka sholat tuh jangan diseriusi, apa aja ditinggalin, apalagi kitanya gitu, kan parah tuh. Iya betul. Ini Kak, ada yang nanya, by the way kakaknya dari alumni apoteker mana katanya Kak? Saya Garut ya Kak Resti ya. Terus ini ada yang satu lagi Kak, boleh Kak, kalau sesak nafas tiba-tiba itu penyakit apa Kak? Sesak napas tiba-tiba, ini sesak napasnya gara-gara apa? Apakah melihat dia menikah dengan orang lain kah? Atau misalkan gimana? Ya kalau sesak napas itu banyak faktor ya, apalagi berbicara asma. Sebenarnya kalau penyakit itu kebanyakan dokter yang harus didiagnosa. Mungkin ini lebih kepada sharing secara generalnya aja. Kalau asma itu bisa disebabkan pertama dari alergi juga ya. Tadi bisa dari alergi debu, bisa dari alergi melihat mantan, itu bisa. Kayak misalkan kayak alergi dingin, atau misalkan melihat si dia menikah dengan orang lain, jadi tiba-tiba sesak napas. Kayak gitu. Itu pertama ya. Itu bisa jadi gejala asma. Karena bukan tugas saya sebenarnya untuk mendiagnosis penyakit-penyakit kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah ada gejala asmanya, boleh konsultasi terkait penggunaan seperti golongan salbutamol, inhaler, budesonide, yang gitu. Monggo. Itu mungkin Kak.
Itu ya Kak Halimah ya, jadi harus dilihat dulu sesaknya tuh karena apa penyebabnya gitu. Iya, tapi itu bisa jadi asma sebenarnya. Kalau misalkan sesaknya akibat debu atau misalkan alergi atau misalkan apa gitu, dingin itu bisa jadi. Apalagi kalau misalkan ada turunan ya, kakek atau orang tua yang punya penyakit asma itu bisa jadi itu faktor. Oke, itu ya teman-teman ya, Masya Allah kajian malam ini cukup panjang ya teman-teman ya, cukup lama. Aktif banget teman-temannya, Masya Allah. Jadi itulah teman-teman ya atas materi dan jawaban-jawaban ke Andi yang Masya Allah luar biasa pada malam hari ini. Semoga ilmu yang Andi sampaikan pada malam hari ini maupun ilmu tadi maupun para materi sama tentang obat-obatan tadi semoga bisa kita amalkan, kita peroleh kebaikan dari apa yang Andi tadi sampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu ada yang raisen kajian maaf. Sobat Alfiatus tuh mau bertanya silakan aja sih. Siapa yang raisen ini? Kak Alfia mau bertanya? Kak Alfia? Pencet. Kepencet kali Kak, pencet kali. Oke, boleh. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah itulah ya teman-teman ya. Jadi semoga dengan adanya sesi tanya jawab tadi bisa menambah pemahaman kita tentang apa yang tadi disampaikan gitu. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu mungkin sesi doa Kak. Tafadhol Kak untuk dipimpin doa biar nggak terlalu malam juga, kasihan Kak Andinya takut capek. Baik, mari teman-teman kita tundukkan pandangan kita, mari kita tangan-tangan tangan kita semua. Khususnya mari kita doakan keluarga kita, ayah kita, ibu-ibu kita senantiasa berpanjang umur, diberikan kesehatan. Kemudian kita doakan sahabat-sahabat kita di Palestina sana ya. Para mujahid, para mujahidah yang saat ini berjuang untuk memerdekakan Baitul Maqdis melawan tentara Zion Israel. Semoga mereka tetap senantiasa dikuatkan, senantiasa mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjadi para barisan penjaga Baitul Maqdis. Dan semoga mudah-mudahan kita bisa disempatkan untuk pergi ke Al-Aqsa ya Allah. Amin gitu ya. Mari kita berdoa sesuai. Berdoa sesuai dirinya masing-masing. Silahkan berdoa dalam hati teman-teman ya. Silahkan, mari kita doakan orang tua kita, mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan hari ini pun kita senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menjadi single yang sebenarnya single, bukan sembarang single ya. Fisabilillah yang sebenarnya fisabilillah, gitu ya, singlillah yang sebenarnya singlillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafini abahu wa yakafil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana liwalidayna warhamhum kama rabbayana sugara. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, mungkin itu saja teman-teman ya. Benar salahnya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya pribadi. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk membahas next dari materi single yang selanjutnya. Masya Allah, insya Allah kita ketemu di lain waktu lagi ya Kak ya untuk membahas lebih lanjut tentang single tadi.